brosur halaman 4 masuk ke halaman 5 di surat Ali Imran ayat 196. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Pertanyaannya, mohon penjelasan untuk bisa senantiasa istiqomah mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sudah tahu bahwa kehidupan dunia ini hanya sebentar, tetapi terkadang merasa goyah ketika melihat orang lain yang hidup dengan bebas di dunia ini, Ustaz. Coba dibuka itu Quran surat Fussilat ayat 6. Surat Fussilat, surat ke-41 ayat 6. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Fastaqimu ilaihi. Istiqomah itu. Tetaplah pada jalan yang lurus. Istiqomahlah di jalan yang lurus. Untuk bisa istiqomah, wastaghfiruh, harus dengan istighfar. Seseorang mustahil istiqomah di jalan Allah kalau dia tidak mau istighfar, tidak mau mohon ampun kepada Allah. Melihat orang kafir kaya-kaya kepingin, saya sudah sholat, saya puasa, saya jamaah tertib ke masjid, tapi kenapa kok masih begini-begini saja? Cari ekonomi masih sulit, sedangkan tetangga saya tidak sholat, dia kafir, tapi malah kaya, beli apapun bisa, punya rumah mewah, punya mobil, punya ini, itu, dan lain sebagainya. Maka istiqomah itu harus diikat dengan istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Orang tidak mungkin bisa istiqomah tanpa istighfar, tanpa mohon ampun kepada Allah. Itu menurut Allah dalam Quran surat Fussilat ini ayat 6. Dan kalau kita kepingin, lawang kita sudah tahu Allah itu sudah memberikan satu ketegasan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kita sudah tahu itu. Janganlah kamu, tentu orang-orang beriman, janganlah kamu terpedaya oleh kehidupan orang-orang kafir di atas muka bumi ini. Mata'un qalil, apa yang mereka dapatkan itu hanya kesenangan dunia yang sangat-sangat sedikit. Kalau nanti sudah selesai kehidupan dunianya, di akhirat tidak dapat bagian. Bagiannya nanti jahannam. Wa ma'wahum jahannam. Di dunia hanya mendapatkan kesenangan yang sangat sedikit, mata'un qalil. Setelah mati, selesai kehidupan dunianya, bagiannya itu bukan jannah,
di akhirat, tapi jahanam. Wa bi'sal mihad, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat. Nah, kita tidak usah kepingin. Ya wajar, mereka tidak kenal Allah, tidak kenal halal, tidak kenal haram. Yang ada dalam benaknya hanya fulus, dan fulus. Sudah. Uang. Sehingga menghalalkan segala cara. Jual minuman keras, judi, prostitusi, menipu, mengurangi takaran, mencuri, dan lain sebagainya, korupsi. Mereka tidak kenal Allah, tidak kenal halal, tidak kenal haram. Karena yang dikejar hanya kehidupan dunia, kesenangan yang hanya sedikit ini. Dan nanti akhirnya diseret oleh Allah ke jahanam. Masa yang begitu kita kepingin? Tentu kita tidak kepingin yang semacam itu. Kita kepingin itu ya kebaikan kehidupan di dunia dan di akhirat. Itu kan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan kepingin dengan harta kekayaan yang melimpah tetapi diperoleh dengan cara haram. Jangan kepingin kekayaan yang melimpah dengan menghalalkan segala cara. Jangan kepingin pula punya harta yang melimpah tetapi digunakan untuk kesombongan di atas muka bumi. Itu penyebab masuk jahanam, naudzubillah. Harusnya orang beriman itu yang istiqomah itu senantiasa mohon ampun kepada Allah. Ketahuilah, begitu kita kepingin melihat orang-orang yang tidak beriman kok uripe kaya kepenak secara dohirnya, itu godaan setan. Kalau ada kepinginan semacam itu, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Wa idza yanzaghannaka syaitanu nasghun fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu perintah Allah. Jika setan menggodamu dengan satu godaan, maka segera mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Orang beriman tidak kepingin dengan itu semuanya. Wong sesuatu yang akan menyeretnya ke jahanam kok masa dikepingini. Orang beriman itu hatinya akan tenang. Melihat orang tetangganya kaya raya tetap tenang, tetap seneng. Tetangganya punya kekayaan, kita ikut seneng. Oh alhamdulillah tetangga saya mendapat nikmat dari Allah. Bukan iri, bukan dengki. Karena hati orang yang beriman itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan melihat kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain. Coba diingat itu Al-Ahqaf 13 dan 14. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu orang-orang yang istiqomah dalam keimanan. Mari. Surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 13 dan 14. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah
maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Masa ashabul jannah kepingin dengan apa yang dimiliki oleh ashabul jahannam itu gimana? Dijanjikan oleh Allah menjadi penghuni-penghuni surga dengan catatan istiqomah dalam keimanan. Tanda kita istiqomah dalam keimanan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan di hati orang-orang yang beriman, meski melihat orang yang tidak beriman bergelimang harta, meski melihat orang yang penuh maksiat punya kedudukan tinggi bergelimang harta. Orang yang beriman hatinya tidak gelisah untuk itu semuanya, karena dia yakin dengan janji Allah. Lah, hati bisa tenang, tidak ada kesedihan, tidak ada iri, tidak ada dengki. Itu hanya bisa dengan istighfar. Jadi ikatlah istiqomah ini dengan istighfar. Banyak mohon ampun kepada Allah. Kita tidak mungkin bisa istiqomah di atas jalan Allah ini tanpa istighfar, tanpa permohonan ampun kepada Allah. Ya, dan istiqomah ini penting. Ini kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu istiqomah dalam keimanan. Tetap husnudzon kepada Allah. Ashabul jannah itu dia sudah dijanjikan oleh Allah dengan kenikmatan tertinggi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Masa kepingin dengan mataun qalil thumma ma'wahum jahannam? Kalau ada keinginan itu, segera istighfar, mohon ampun kepada Allah, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lah, kurang 1 menit.